Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan pajak, berjumpa lagi di Paham Pajak. Pada video kali ini akan dijelaskan tentang Cortex. Cortex yang nantinya akan diluncurkan pada awal tahun 2025, perlu wajib pajak pahami, perlu wajib pajak kenali, dan perlu wajib pajak mempersiapkan diri agar nantinya pada saat Cortex diluncurkan, wajib pajak siap untuk menggunakan aplikasi baru yang menggunakan Cortex. Cortex merupakan sistem dari DJP yang menyebabkan dua perubahan, yaitu perubahan aplikasi atau sistem dan perubahan proses bisnis atau cara kerjanya. Oke, terkait perubahan yang pertama yaitu perubahan aplikasi atau sistem, yaitu wajib pajak akan beralih dari aplikasi atau sistem yang lama yaitu Enopa, Web e-Faktur, DJP Online, dan aplikasi e-Faktur. Wajib pajak akan beralih ke sistem yang baru yang menggunakan Cortex, yaitu wajib pajak mengakses melalui satu pintu melalui jaringan internet dengan alamat TP Portal. Adapun alamatnya akan diinformasikan pada saat Cortex diluncurkan. Perubahan yang kedua yaitu perubahan proses bisnis atau cara kerjanya. Terkait perubahan proses bisnis atau cara kerjanya, itu ada 6 perubahan yang terdampak di proses bisnis wajib pajak, yaitu salah satunya proses bisnis Taxpayer Account Management. Taxpayer Account Management atau TAM, yaitu apa itu TAM? TAM adalah proses bisnis pengelolaan informasi perpajakan untuk wajib pajak yang menampilkan informasi profil serta hak dan kewajiban perpajakan secara komprehensif dan terkini serta dapat diakses kapan saja. Atau dengan kata lain, TAM tersebut adalah manajemen pengelolaan informasi. Jadi di dalam TAM tersebut data wajib pajak akan dikelola di dalam Cortex sehingga wajib pajak dapat memanfaatkan fitur TAM ini di dalam Cortex sehingga wajib pajak dapat melihat profil wajib pajak. Selain dapat melihat profil wajib pajak, data wajib pajak bisa dilihat secara lebih lengkap dan komprehensif. Tidak hanya profil, melainkan data-data riwayat pembayaran atau riwayat tunggakan itu akan dikelola melalui proses bisnis TAM sehingga wajib pajak bisa melihat dengan lengkap data-data yang ada di dalam Cortex, data-data wajib pajak yang ada di dalam aplikasi Cortex nantinya. Nah, latar belakang kenapa perlu dilakukan perubahan atau update proses bisnis TAM yaitu karena keterbatasan fitur, yaitu di dalam akun DJP Online saat ini informasinya masih terbatas sehingga data di dalam DJP Online perlu diredesain kembali atau perlu diperbaharui dengan aplikasi yang baru yaitu yang menggunakan Cortex. Dan di dalam DJP Online itu hanya menampilkan profil singkat dan riwayat SPT. Adapun riwayat pembayaran, riwayat histori pembayaran dan data tunggakan dan profil lainnya yang seharusnya wajib pajak bisa melihat data wajib pajak secara lebih lengkap. Karena keterbatasan tersebut perlu dilakukan pembaruan sistem melalui sistem yang baru yang menggunakan Cortex sehingga wajib pajak dapat melihat datanya dengan lebih lengkap. Nah, tujuannya yaitu di dalam proses bisnis TAM ini merupakan proses bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk mengakses profil dan informasi yang terintegrasi. Manfaat proses bisnis TAM di dalam Cortex nantinya yaitu terintegrasi. Yang pertama, terintegrasi. Wajib pajak di dalam Cortex nantinya menyajikan data dan atau informasi perpajakan dalam satu aplikasi. Jadi wajib pajak bisa melihat informasinya dalam satu aplikasi. Dan manfaat yang kedua yaitu bersifat andal. Di dalam Cortex nantinya informasi perpajakan yang relevan dan dapat diakses wajib pajak dengan mudah. Jadi di dalam Cortex itu wajib pajak diberikan kemudahan untuk mengakses di dalam TP Portal atau di dalam Cortex untuk mengakses informasi lebih lengkap dan lebih mudah. Dan sifatnya yaitu komprehensif, yaitu wajib pajak dapat melihat informasi lebih lengkap dalam satu tampilan sistem.
Dan sifat yang keempat, manfaat yang keempat yaitu kemudahan akses, yaitu wajib pajak dimudahkan dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan serta mengakses layanan perpajakan yang tersedia. Ruang lingkup menu Cortex, yaitu di dalam Cortex nantinya proses bisnis TAM ini ada dua menu, yaitu ikhtisar profil wajib pajak atau menu portal wajib pajak dan menu buku besar wajib pajak. Jadi di dalam Cortex itu ada dua menu yang terkait proses bisnis TAM, yaitu manajemen akun wajib pajak. Yang pertama yaitu menu ikhtisar profil wajib pajak. Di dalam menu ikhtisar profil wajib pajak itu memuat gambaran umum profil wajib pajak dan ringkasan informasi dari proses bisnis terkait. Apa saja di dalam menu ikhtisar profil wajib pajak, yaitu memuat identitas wajib pajak meliputi nama, NPWP, alamat, dan informasi kontak wajib pajak. Informasi yang kedua yaitu terkait hak dan kewajiban perpajakan. Wajib pajak di dalam ikhtisar profil wajib pajak akan bisa melihat data hak dan kewajiban perpajakannya meliputi riwayat pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Jadi termasuk riwayat SPT, riwayat pembayaran yang telah dilakukan, itu wajib pajak bisa melihat datanya. Dan riwayat pembayaran dan deposit. Nah, di dalam ikhtisar profil wajib pajak itu wajib pajak bisa melihat riwayat pembayaran dan deposit, sehingga wajib pajak bisa mengecek kembali apakah ada pembayaran yang terlambat atau pembayaran yang seharusnya tidak terlambat, dan wajib pajak bisa mengecek kembali data tunggakan tersebut terkait pembayaran apakah sudah sesuai. Nah, yang keempat yaitu status wajib pajak. Di dalam menu ikhtisar profil wajib pajak bisa melihat status wajib pajak, baik status NPWP maupun status pengukuhan PKP atau pencabutan PKP atau status perpajakan lainnya. Nah, di dalam menu ikhtisar profil wajib pajak ini menampilkan satu tampilan yang komprehensif, lebih lengkap. Jadi di dalam satu tampilan itu datanya lebih lengkap, lebih komprehensif, meliputi identitas, hak kewajiban, riwayat pembayaran, dan status wajib pajak. Jadi datanya lebih lengkap dalam satu tampilan. Berikutnya yaitu di portal wajib pajak akan tersedia beberapa layanan yang dapat diakses oleh wajib pajak dan atau kuasa wajib pajak. Jadi di dalam TP Portal, di dalam Cortex nantinya wajib pajak mengakses TP Portal atau mengakses portal wajib pajak. Nah, layanan yang dapat diakses oleh wajib pajak di dalam menu Cortex nantinya yang berhubungan dengan proses bisnis TAM yaitu profil wajib pajak. Jadi wajib pajak bisa mengakses profil wajib pajak, yaitu memuat ringkasan informasi terkini dan menyeluruh mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Layanan yang lain yang terkait proses bisnis TAM yaitu layanan perpajakan. Di layanan perpajakan wajib pajak akan disediakan menu e-registration, pelaporan SPT, pembuatan kode billing, dan layanan perpajakan lainnya. Dan layanan lainnya yang terkait dengan proses bisnis TAM yaitu dokumen resmi perpajakan. Nah, di dalam dokumen resmi perpajakan atau di dalam menu dokumen, wajib pajak bisa mengecek kembali dokumen-dokumen yang dikirim oleh KPP atau dikirim oleh DJP, yaitu terkait sertifikat atau himbauan perpajakan ataupun produk hukum atau tunggakan. Wajib pajak bisa melihat dokumen, termasuk dokumen-dokumen yang lama yang wajib pajak tidak menerima dari pos atau tidak menerima kiriman hard copy-nya. Wajib pajak bisa melihat dokumen terkait atau mendownload dokumen terkait di dalam TP Portal nantinya. Nah, layanan yang terkait dengan proses bisnis TAM yaitu notifikasi perpajakan. Wajib pajak akan menerima notifikasi terkait hak dan kewajiban perpajakan. Jadi kalau ada himbauan SP2DK atau tunggakan, wajib pajak akan mendapat notifikasi atau pemberitahuan, sehingga dari pemberitahuan tersebut wajib pajak dapat informasi apakah
ada surat yang masuk, istilahnya ada surat masuk dari DJP ataupun ada informasi terbaru dari DJP, wajib pajak akan menerima berupa notifikasi perpajakan dari DJP atau dari KPP terdaftarnya. Nah, wajib pajak bisa mendapat layanan yaitu di dalam TP Portal yang terkait proses bisnis TAM, yaitu materi perpajakan. Wajib pajak bisa mengakses materi perpajakan, materi edukasi perpajakan sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya, fitur di dalam proses bisnis TAM yaitu fitur buku besar wajib pajak. Fitur buku besar yang memuat catatan transaksi untuk setiap wajib pajak, yaitu kewajiban dan hak perpajakan yang disajikan dalam bentuk entry debit dan kredit. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi di dalam buku besar wajib pajak bisa melihat tampilan data buku besar. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, di dalam buku besar itu ada sisi kredit dan ada sisi debit. Yang perlu wajib pajak pahami di dalam buku besar itu, buku besar merupakan riwayat pembayaran atau riwayat histori deposit, riwayat SPT dan riwayat tunggakan itu wajib pajak bisa melihat di dalam buku besar. Di dalam buku besar ini emang dicatat sisi kredit dan sisi debit. Untuk memahami buku besar ini, wajib pajak perlu memahami apa itu sisi kredit. Sisi kredit adalah pencatatan pembayaran yang telah dilakukan, termasuk pelaporan SPT lebih bayar, termasuk penerbitan SKP lebih bayar. Jadi sisi kredit adalah sisi hak wajib pajak yang telah dilakukan, yang telah disampaikan ke kantor pajak. Yaitu misalkan pembayaran yang telah disetorkan ke DJP itu akan dicatat di sisi kredit. Nah, termasuk wajib pajak menyampaikan SPT LB itu akan dicatat sebagai sisi kredit. Termasuk ada produk hukum SKP LB itu akan dicatat di sisi kredit. Nah, berikutnya di sisi sebelahnya itu sisi debit. Sisi debit itu merupakan transaksi kewajiban wajib pajak. Apa saja sisi debitnya? Sisi debit itu akan dicatat kalau ada pelaporan SPT kurang bayar. Jadi kalau ada pelaporan SPT kurang bayar itu akan dicatat sisi debit. Nah, sisi debit ini yang berwarna merah, yang berwarna hijau itu sisi kredit. Jadi yang perlu diperhatikan, hijau itu sisi kredit, yang warna hijau sisi kredit. Nah, yang warna merah ini sisi debit. Sisi debit itu kewajiban yang harus dilaksanakan. Jadi seperti pelaporan SPT kurang bayar. Jadi kalau ada wajib pajak melaporkan SPT kurang bayar, berarti ada kewajiban. Ada sisi kewajiban yang harus dilaksanakan. Kalau SPT kurang bayarnya belum dibayar, maka balance-nya akan merah. Namun kalau dia sudah dibayar, maka sisi debit akan berimbang dengan sisi kredit dalam bentuk pembayaran yang telah dilakukan. Nah, yang dicatat di sisi debit juga itu penerbitan produk hukum kurang bayar. Jadi kalau ada tunggakan, itu DJP akan di dalam buku besar akan dicatat sebagai sisi debit, yaitu sisi kewajiban. Oke, berikutnya contoh pencatatan buku besar wajib pajak. Saldo akhir dari buku besar wajib pajak ini 95 juta. Nah, ini saldo akhir. Jadi credit slab ini saldo akhir ini dicatat di balance. Balance itu merupakan saldo. Nah, debit ini merupakan sisi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak. Dari sisi terutang, ada terutang 10 juta. Nah, sisi kredit ini dia ada jumlah pembayaran yang ini sisi hak wajib pajak yang telah dilaksanakan, itu dari pembayaran atau dari deposit. Karena jumlah kreditnya lebih besar daripada jumlah debit atau sisi haknya lebih besar dari sisi kewajiban, maka dia ada kelebihan. Nah, kelebihan ini dicatat sebagai deposit. Nah, ini saldo balance atau saldo kelebihan ini dicatat sebagai deposit sebesar 95 juta. Jadi sisi kreditnya
lebih besar daripada sisi debit. Jadi sisi hak wajib pajak itu lebih besar dari sisi kewajiban wajib pajak. Nah, di sini hijau berarti ada deposit. Kalau dia di kredit slabnya merah, maka dia ada kurang bayaran yang belum dilaksanakan. Ini kebetulan di tampilan di seperti ini, sisinya hijau dan dia ada hijau berarti kelebihan, yaitu sebesar 95 juta, atau bisa dibilang ini wajib pajak ada sisa deposit sebesar 95 juta. Oke, demikian, semoga wajib pajak paham akan informasi dalam video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.